Halo Sobat Jalan Online, ketemu lagi kali ini di episode 5 Vietnam Trip. Makin banyak ya episodenya. Tapi tenang aja, kali ini adalah highlightnya perjalanan Vietnam kali ini, karena kita mau ke Phan Xipang, yaitu gunung tertinggi di Indochina, antara lain meliputi Vietnam, Kamboja, dan Laos. Ini adalah hari kedua kami di Sapa, tanggal 7 April. Kita langsung habis sarapan tadi di Hotel Azure, kita habis sarapan langsung ke Sapa Station, ke Sun Plaza ini. Nah, dalamnya seperti tadi. Karena kita udah beli tiket via Klook, jadi kita nggak perlu antri lagi di ticketing office ini. Ini tadinya kita nggak tahu nih, jadi kita sempat bingung juga kita perlu konfirmasi ke sini atau enggak. Tapi setelah nanya, ternyata kalau sudah punya tiket dari Klook itu langsung datang atau langsung pergi ke Sapa Stationnya, yaitu yang di dalam. Nah, saya ingetin lagi, kalau mau beli tiket funikularnya yang dari Sapa Station ke cable car via Klook, kalian jangan salah pilih, harus pilih yang round trip ya, biar nanti pulangnya nggak capek. Karena di Klook itu bermacam-macam variasi tiketnya, ada yang sama makan siang, cuman ada yang tiket one way doang, jadi hati-hati. Nah, ini funikularnya udah dateng. Antriannya di bulan April ini sebenarnya katanya ini bukan peak season, tapi ini bukan peak season aja segini ngantri. Kebayang nggak sih gimana pada saat peak seasonnya? Oke, kita nikmatin perjalanannya ya. Dan begitu kalian selesai melakukan pembayaran via aplikasi Klook, itu akan memunculkan kode barcode-nya. Dan kalau yang kalian pilih adalah round trip tiket, itu melingkupi untuk 3 tiket. Pertama funikular, yang ini yang sedang kita naiki. Kemudian berikutnya cable car, dan yang ketiga itu tram atau railway yang menuju ke puncak Phan Xipang. Nah, ini funikularnya perjalanannya sekitar 10 menitan gitu. View-nya cakep banget. Kota Sapanya sendiri kan sudah berada di sekitar 1.300-1.400 meter ya di atas permukaan laut. Nah, ini jadi kelihatan banget dia pegunungan dan lembah-lembahnya. Abis dari funicular ini kita lanjut naik cable car. Dan sedikit informasi aja, kalau sebenarnya Phan Xipang itu kan nama gunungnya, tapi untuk nama kawasan wisatanya itu adalah Sun World Phan Xipang Legend. Jadi dia tuh melingkupi kawasan wisata yang super besar untuk kawasan budaya, wisata spiritual, dan tentunya wisata alam. Dan kalau udah ngelihat kebun lavender dan taman bunga ini, berarti kita udah mau deket ke stasiun berikutnya, yaitu ke Muang Hua Station. Di sini funikularnya berhenti dan kita jalan kaki untuk ke arah stasiun cable car-nya. Dan entah karena Vietnam mantan jajahan Prancis, jadi ini stasiunnya kalau menurut saya sih bergaya Eropa klasik ya. Dan ini arah pintu keluarnya. Di depan atau mengarah pintu keluar itu ada taman lagi yang cukup indah. Dan di Phan Xipang Legend ini memang masih banyak renovasi, jadi masih ada beberapa pengerjaan yang masih kelihatan belum rapi aja sih, tapi overall nggak terlalu mengganggu. Nah, ini yang saya bilang, setelah keluar dari stasiunnya, di sebelah kanan itu ada taman bunga, ada kereta ala-ala gitu. Sebenarnya ini kayak taman di mana gitu, kayak di Bandung gitu sebenarnya. Dan habis dari taman ini kita langsung jalan kaki lagi menuju ke stasiun cable car. Dia adanya di atas sana, itu dia di atas bukit. Dan memang kita tuh kayak dipaksa jalan dulu menanjak gitu untuk melihat atau menikmati kebun atau taman-taman bunga gitu ya. Nah, ini contohnya, bahkan sampai juga ada yang nyewa kuda loh, karena memang lumayan nanjak sih. Dan ini jujur kayaknya kurang anak atau mungkin kurang lansia friendly juga kali ya. Nah, ini tapi overall kebun bunganya tuh cukup indah, mereka perataannya cukup rapi walaupun masih ada pekerjaan konstruksi di sana sini. Nah, ini kita mampir ke salah satu gazebo-nya untuk lihat-lihat taman kaktus. Dan udaranya karena memang bulan April, jadi untungnya nggak terlalu atau bahkan nggak dingin, ini cukup sejuk aja. Tapi angin di atas nanti cukup kenceng loh guys. Setelah nanjak akhirnya kita sampai ke gerbang
menuju stasiun cable car. Tapi sebelumnya lagi-lagi kita dipaksa untuk melewati miniatur desa tradisional Vietnam, di mana di situ juga ada tempat jual makanan atau mungkin minuman dan ada sedikit show tari tradisional Vietnam. Cukup unik sih dan bisa jadi juga spot foto-foto sambil beristirahat sejenak. Tempatnya seperti apa? Oke, kita lihat. Nah, ini kami nggak lama-lama di sini, tonton tarinya pun sebentar aja karena kami mau langsung ke cable car-nya, takutnya ngantrinya penuh banget. Setelah keluar dari miniatur perkampungan tradisional Vietnam, kita disambut lagi dengan taman bunga dan kemudian juga ada satu area lagi untuk taman bunga Sekulen. Itu dia di depan. Taman bunga Sekulen ini kayaknya memang khasnya Vietnam Sapa ini ya, karena dia itu seperti tanaman kaktus yang berdaging dan menyimpan air. Jadi tuh dia tanamannya atau batangnya itu tebal banget. Dan juga ada patung Buddha di atasnya. Ini lumayan unik sih. Dan setelah jalan sedikit lagi ke depan, ini dia bangunan utama cable car. Tapi sebelumnya kita mau lihat juga salah satu kuil yang ada di Fansi Pan Legend ini. Ini kuil terbesarnya yang ada termasuk di area bawah. Kuilnya itu megah banget dan ini banyak juga orang yang beribadah ke sini kayaknya. Dan ini dia yang saya infokan tadi, tempat atau komplek wisatanya itu namanya Sun World Fansi Pan Legend, dibangun oleh Sun Group, salah satu perusahaan terbesar developer di Vietnam sana, sejak November 2013 sampai kurang lebih 2016 dibuka. Jadi memang bangunan atau kuil yang ada di sini, pagoda, itu merupakan bangunan baru yang memang dikhususkan untuk wisata spiritual. Di sini aja anginnya udah kencang banget, gimana nanti di puncak atas itu dia tempatnya masih jauh banget, luar biasa elevasinya ya. Dan ini kami sudah masuk di stasiun cable car-nya, gedungnya, tapi ternyata dia tangga ke bawahnya masih cukup jauh banget. Kita naik eskalator. Di sini juga ada ruang tunggu, tempat duduk nyaman untuk beristirahat. Dan sebagai informasi di sini juga ada dua restoran, satu restoran internasional, satunya lagi untuk restoran syariah. Jadi kalau yang kalian beli di Kluk itu adalah paket dengan makan siang. Nah, nanti setelah turun dari Fansi Pan makan siangnya di sini gitu. Ini kita tuh berangkat kurang pagi sepertinya, selesai sarapan di Azure Hotel kurang lebih jam 8:30 gitu. Jadi pas nyampe sini tuh sekitar jam 9:30 atau jam 10 ya. Dan antriannya ternyata cukup banyak yang mau naik cable car. Jadi kalau kalian bisa lebih pagi lagi, mungkin jam 7:30-8 mereka sudah buka. Nah itu kayaknya better deh, jadi antriannya nggak sepadat ini. Tapi untuk antriannya pun cukup rapi dan mereka juga sediakan layar monitor yang cukup besar, itu yang menceritakan atau menggambarkan proses pembangunan cable car-nya yang lumayan makan waktu dan dikerjakan secara manual. Luar biasa sekali. Dan akhirnya kita udah masuk di cable car-nya setelah ngantri beberapa lama. Ini cable car-nya gede banget, bisa muat mungkin 30-an orang gitu ya. Jangan disamain sama cable car di Taman Mini ya guys.
Dan ini luar biasa banget sih memang, karena dia itu termasuk salah satu pemegang rekor dunia untuk cable car dengan 3 tali terpanjang tanpa henti. Dia membentang sepanjang 6,3 km. Dan di bawahnya itu pemandangannya beraneka rupa. Ini ada sawah, terasering, kemudian juga ada lembah, ada hutan. Dan elevasinya pun juga nggak main-main, karena dia dari sekitar 1.600-an sampai naik ke 3.000 meter di atas permukaan laut ya. Dan perjalanan cable car ini ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit aja. Dan nanti kita sampai di salah satu titik area Fansipan. Memang bukan di puncaknya sih, tapi kebayang dulu kalau belum ada cable car ini, orang untuk menuju ke puncak Fansipan itu harus trekking sekitar 2-3 hari. Sekarang hanya dalam hitungan menit. Luar biasa sekali ya. Dan setelah turun dari cable car ini, kami sampai di food court atau restoran Do Kuyen yang menjual berbagai macam makan minum kalau orang mau istirahat dulu. Tapi kita pilih langsung menuju ke Fansipan Summitnya. Dan jangan dikira ini udah deket ya, tapi itu ternyata masih jauh banget, masih bermacam tangga yang harus dilalui. Jadi mari kita semangat. Dan abis salah masuk Starbucks, akhirnya kami menemukan jalan atau gerbang utama ke puncak Fansipan. By the way, ini Starbucksnya cukup ramai yang di sini. Dan ini jangan-jangan Starbucks tertinggi di Indochina. Ini dia gerbang utamanya, tangganya kelihatan simple ya, atau kelihatan pendek di video, tapi pada kenyataannya ini lumayan bikin ngap bos. Aduh, lumayan banget. Dan ini salah satu kuil yang ada di Fansipan, ada kuil Dewi Kwan Im. Dan view-nya di sini cakep banget. Bahkan kalau untuk musim tertentu katanya kita bisa lihat Sea of Clouds atau lautan awan. Karena kami datangnya di bulan April, jadi udah ke summer. Jadi ini pemandangannya sih masih cerah-cerah aja ya. Walaupun memang masih ada kabut tipis di sekelilingnya gitu. Dan itu dia patung Buddha yang lumayan gede banget. Dan itu pun belum puncaknya Fansipan. Dan walaupun kalian beli tiket yang round trip, tapi dia nggak masuk ke dalam, atau si patung Buddha itu tuh nggak bisa dilalui sama kereta atau sama tram. Jadi tetap harus menyusuri tangga sebanyak 600 anak tangga. Jadi mohon maaf, punten banget, ini mah kita skip dulu ya kalau ke patung Budanya. Dan saat ini kita mau mengarah ke stasiun tram, yaitu untuk naik ke Fansipan Peak-nya. Dan lagi-lagi antriannya ini luar biasa, padahal ini katanya bukan peak season. Kita lihat antrian dan tramnya seperti apa. Dan sedikit tips lagi, kalau mau ke Fansipan sekitar bulan April atau Mei, itu jangan terlalu pakai pakaian yang terlalu tebel banget, overdress, karena memang cuacanya nggak sedingin itu. Tapi juga jangan yang kebuka banget, karena anginnya masih tetap kencang. Jadi pakai pakaianlah yang nyaman, dan tentunya sepatunya juga harus nyaman ya. You're the tide inside my soul, memory that makes me whole, a story that will not grow old, more precious. Dan ini adalah tangga menuju patung Buddha yang super besar dari bawah. Makanya kami skip dulu deh, nggak sanggup, karena katanya kurang lebih ada sekitar 600 anak tangga. Dan di bawah patung Budanya itu ada kuil lagi di dalamnya. Nah ini kami sudah sampai atas karena sudah naik tram tadi. Tampilan dari atasnya seperti ini. Tapi jangan sedih, ini belum menuju ke puncak Fansipannya, karena masih ada beberapa anak tangga lagi yang harus dilalui. Dan setelah menaiki beberapa tangga lagi dengan lutut yang hampir gemeteran, kami sampai di top of Indochina, yaitu atapnya Indochina, puncak Gunung Fansipan di 3.143 meter. Untungnya cuaca cerah dan angin berhembus kencang, dan kita bisa menikmati pemandangan hamparan gunung bukit Fansipan yang luar biasa ini. Dengan pembangunan yang tepat dan promo yang luar biasa, no wonder banyak banget turis atau wisatawan mancanegara yang akhirnya tertarik untuk datang ke sini. Semoga Indonesia
Indonesia juga bisa membangun infrastruktur atau pariwisata yang seperti ini ya. Jadi makin banyak wisatawan yang datang ke negara kita juga pastinya. I see the fire in your eyes. Don't let it fade, it's time to rise. The world is ours, no need to hide. Let's take the leap and feel alive. We're chasing stars, we're breaking rules. Our hearts are loud, we're no fools. Every moment we're in control. This is our time, this is our goal. Living now, living loud. Don't let the moment slip away somehow. Dan ini ternyata pas banget pada saat kami di puncak, kami juga sempat menyaksikan pengibaran bendera Vietnam di puncak Phan Xipang. Ini nggak tahu deh sorenya di bendera diturunin lagi apa enggak ya? Kayaknya sih diturunin sih harusnya ya. Let's dance beneath the city lights. Dan kami di puncak tuh nggak lama, cuma sekitar 10 menitan aja karena anginnya kencang banget. Ini sudah nunggu tram untuk arah turun. Abis ini kita langsung mau istirahat atau mau cek kuil-kuil yang ada di bawah tadi karena kayaknya lumayan estetik ya. Dan untuk tram turun itu kalau kita memang nggak pada saat jam mendekati makan siang itu lumayan kosong tramnya. Beda banget pada saat sama tram naik tadi, itu penuh banget. Nah ini kuil yang kami pengen lihat, yaitu kuil Dewi Kwan Im tadi yang di bawah. Kayaknya unik tempatnya dan banyak juga orang yang masih menyempatkan ibadah di sini. Overall perjalanan ke Phan Xipang ini cukup unik dan menyenangkan karena berhasil memadukan pariwisata, budaya, alam dan juga spiritual. Dan jangan lupa kalau kalian berencana ke sini harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar kalian bisa menikmati perjalanannya. Contohnya harus tahu pada musim apa kalian akan tiba, kemudian bisa menyesuaikan pakaian yang digunakan, dan jangan lupa untuk memilih tiket ke Phan Xipangnya itu sesuai dengan kebutuhan. Apakah mau round trip atau dengan makan siang di sini gitu. Dan jangan lupa juga walaupun kalian beli tiket yang round trip, tapi masih ada beberapa anak tangga yang harus dilalui untuk mencapai ke puncak Phan Xipang. Apalagi kalau kalian berencana untuk sampai ke patung Budanya itu yang tidak dilalui tram. Jadi pastikan fisiknya oke dan preparationnya pun mantap gitu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Thank you so much for watching. We'll see you on next video and take care. Bye bye.